nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain.
Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga, berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita kembali belajar sekolah minggu, memasuki pelajaran ke-10 yang berjudul Ciri Khas Hidup beserta Perjamuan Tuhan. Kisah ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 21 yang berbunyi, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini, adik-adik kita bersatu di dalam doa. Hari adik-adik kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih Tuhan bagi kami sepanjang hidup kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang pada Engkau pagi hari ini. Dalam kesempatan pagi ini kami ingin sekolah minggu. Kami menyerahkan sekolah minggu kami mau belajar bagaimana ciri khas hidup beserta perjamuan Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan yang memberi hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti akan pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya bagi kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini ada 2 pembahasan dalam pelajaran kita, dalam pelajaran sekolah minggu, yaitu yang pertama, perjamuan Tuhan dan penyembahan berhala, dan yang kedua, cara pandang yang keliru tentang perjamuan Tuhan. Dalam upacara agung gereja, ajas kepercayaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia adalah 2 upacara yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan dalam gerejanya. Yang pertama, upacara baptisan. Yang kedua, upacara perjamuan Tuhan. Adik-adik dapat kita lihat nanti dan baca di rumah pada Injil Matius 28
ayat 20, Injil Lukas 22 ayat 19 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Adik-adik sudah tahu ya baptisan itu apa, mengapa harus dibaptis, dan siapa yang harus dibaptis. Kita sudah pelajari semuanya itu. Hari ini kita belajar tentang perjamuan Tuhan. Dalam 1 Korintus ini hal yang pertama yang menjadi perhatian Paulus adalah bahwa penyembahan berhala menjadi pengaruh yang besar dalam jemaat di Korintus. Apa pengaruhnya? Adik-adik bisa baca nanti di dalam 1 Korintus ayat 14, di ayat 19, ayat 28 dan ayat ke-7. Dalam hal ini Paulus menyuruh mereka menghindarkan diri dari penyembahan berhala. Dengan kata lain, mereka harus memisahkan diri sepenuhnya dari apapun yang bahkan dekat dengan penyembahan berhala. Nah, bagaimana cara pandang yang keliru tentang perjamuan Tuhan? Kekeliruan pertama yang dilakukan beberapa orang Korintus adalah bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan perjamuan Tuhan sehingga membuat mereka seperti kebal terhadap dampak negatif dari penyembahan berhala yang ada di Korintus. Paulus memperlihatkan di sana bahwa orang-orang Korintus memiliki pemahaman yang keliru mengenai perjamuan Tuhan. Dengan merasa aman dan terjamin sehingga tidak ada yang dapat mengancam mereka, bahkan saat ikut ambil bagian dalam penyembahan berhala. Perjamuan Tuhan dan baptisan membuat mereka merasa aman. Itulah kesalahan pertama mereka. Mereka melebih-lebihkan pengaruh perjamuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berpikir mereka akan terbebas dari pengaruh yang salah dari penyembahan berhala. Ini sangat membahayakan kehidupan kerohanian mereka. Kesalahan lain yang mereka perbuat adalah bahwa mereka meremehkan tujuan perjamuan Tuhan sebagai persekutuan rohani dengan Korintus. Pada ayat 16, ia mengatakan bahwa roti adalah pembagian dalam tubuh Kristus dan cawan adalah pembagian dalam darah Kristus. Maksudnya di sini adalah bahwa Kristus dikorbankan di kayu salib dan mencurahkan darahnya serta memberikan tubuhnya bagi kita. Allah membenarkan dan mengampuni dosa dan membuat perdamaian dan persekutuan dengan semua orang yang percaya. Jadi, tujuan perjamuan Tuhan adalah untuk menerima dari Kristus pelambangan tubuh Kristus dan kekuatan serta harapan dan sukacita yang datang dari pengorbanan di kayu salib bagi setiap orang yang percaya, terutama persekutuan dengannya sendiri. Nah, bagaimana dengan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya, pemahaman arti rohani dari kalimat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 20 ayat 21, memberikan peringatan agar menyadari dan mewaspadai godaan dan tantangan di luar sana, seperti mengikuti peribadatan agama lain, apalagi penyembahan berhala. Perjamuan Tuhan juga menegaskan bahwa mereka sedang dipelihara dan dipuaskan oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan dan mempercayai Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Itulah artinya berbagi dalam darah dan tubuh Kristus, duduk bersama Yesus dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih adik-adik. Itulah pelajaran kita, pelajaran ke-10 sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Amin.